Oke guys, setelah kalian nonton video part 1 dan part 2 tadi di awal, aku mau jelasin lagi, mau share lagi ke kalian lebih lengkap. Lebih lengkap tentang imunisasi di puskesmas. Oke. Aku juga mau ngasih kekurangan dan kelebihan di puskesmas dan rumah sakit seperti apa. Kita mulai dari rumah sakit mungkin ya. Kalau di rumah sakit itu untuk imunisasi dan kontrol bayi itu udah otomatis tuh. Jadi di situ imunisasi plus kontrol dokter, dicek kesehatannya semua, ditimbang berat badannya, panjang badannya, diukur lingkar kepalanya. Kalau di puskesmas itu yang sepengalaman aku ya, yang aku alami itu saat kita datang hanya dicek suhu bayinya dan berat badannya, panjang dan lingkar kepalanya enggak. Dan di situ juga aku menghargai dan aku nggak minta gitu ya, nggak bawel, karena aku mikir selama bayi aku nggak mengkhawatirkan perkembangannya, aku rasa fine aja gitu. Toh aku bisa ukur itu di rumah gitu ya, lingkar kepala dan panjangnya. Jadi aku catat sendiri perkembangannya. Terus yang kedua, kalau di rumah sakit itu karena dia otomatis dengan kontrol dokter, jadi ada biaya dokternya di situ, konsultasi dokter. Imunisasi plus konsultasi dokter itu misalkan imunisasinya 3 macam ya, DPT dan PCV, HIB gitu ya. 3 macam plus konsultasi dokter lagi. Kalian bisa bayangkan itu biayanya berapa? Pasti di atas 1 jutaan. Terus administrasinya juga belum. Kalau di puskesmas itu biayanya hanya pendaftaran 3.000 kalau aku. Pendaftaran 3.000 sama retribusi obat vaksinnya itu 3.000 satu macam. Jadi kalau misalkan kalian 3 macam vaksinnya hari itu, jadi dikali 3.000 9.000. Aku pernah sampai 4 macam sekaligus. Jadi dikali 3.000 12.000. Terus guys, kalau kalian punya BPJS itu bisa gratis biaya retribusinya. Jadi cukup bayar pendaftaran administrasi 3.000. Berhubung aku nggak ada BPJS, jadi harus bayar deh. Berhubungnya aku nggak usah deh. Untuk jadwalnya dia udah sama, nggak jauh beda sama yang dari IDAI. Ini yang IDAI, ya kan? Ini yang dari buku dari puskesmas nih. Di sini setelah aku baca ya, hepatitis B ada saat lahir, BCG saat 1 minggu sampai 1 bulan ya. Terus polio, DPT, HIB sama PCV itu masing-masing 3 kali, 3 set. Sama rotavirus di puskesmas ada. Campak, rubella, MR, dan Japanese encephalitis juga ada di puskesmas. Yang nggak ada itu di puskesmas, tapi aku belum tanya sih ya, maksudnya sesuai jadwal yang ada di jadwalnya puskesmas sama yang di anjuran IDAI ini, yang nggak ada itu influenza, varicella, hepatitis A, tifoid, HPV, sama yang apa sih ini, dengue ini. Nah ini imunisasi dasar yang nggak ada tadi.
Mungkin kita kalau misalkan memang perlu dan mau imunisasi tambahan itu, kita cari tambahan di rumah sakit. Jadi tapi itu balik lagi ke kalian perlu apa enggak. Kalau di anjuran pemerintah, dia cukup dengan hepatitis B, BCG, DPT, polio, PCV, campak, rubella atau MR, sama rotavirus. Itu yang wajibnya. Jadi aku rasa pemerintah aja menganjurkannya sudah sedemikian rupa gitu ya, sebaik ini, dan diberikan fasilitas, kenapa nggak kita manfaatkan ya kan. Dan aku rasa juga nggak akan dikasih obat yang bukan peruntukannya gitu. Pasti semua obat yang dikasih di puskesmas juga punya standar, punya kualitas. Itu yang pertama kali aku bisa kepikiran ke puskesmas ya karena itu juga gitu ya. Kita setelah pandemi kemarin itu kita vaksin corona, covid di puskesmas ya kan, dan kita nggak kenapa-napa, mau itu jenis yang paling rendah atau yang paling bagus gitu ya, nggak apa-apa gitu. Kalau ada yang bilang vaksin itu kalau di yang ibaratnya murah gitu ya, bikin anak demam, tapi ada juga yang mahal tapi demam juga gitu ya. Balik lagi ke kekuatan anaknya. Kalau anak aku setelah 2 kali vaksin di rumah sakit itu nggak demam. Emang vaksinnya nggak pakai demam sih katanya. Dan 5 kali vaksin di puskesmas itu yang demam itu cuma yang vaksin pertama, DPT, PCV, sama polio. Nah itu dia malamnya itu demam, tapi cuma setengah hari. Malam demam sekitar jam 8, jam 2, sekitar jam 2, jam 3 tuh udah reda. Subuh tuh udah reda. Terus itu juga aku nggak kasih obat gitu ya. Karena sempat mau dikasih obat tapi dia langsung muntah. Nggak suka sama obatnya, jadi aku ngasih ASI aja udah. Habis itu reda sendiri. Nggak kenapa-napa lagi. Jadi itu rangkuman aku juga. Nah ini juga nih. Kelebihannya di puskesmas, dia punya program khusus. Misalkan ada kasus penyakit baru gitu ya, untuk penyakit rentan untuk anak-anak itu baru ditemukan di satu daerah gitu ya, misalkan satu provinsi nih, satu daerah. Nah mereka akan langsung bikin program vaksinnya untuk jenis penyakit itu. Nah kita akan diundang di WA, diundang untuk datang ada program tersebut. Kekurangannya lagi di rumah sakit menurut aku, nyari parkirnya susah satu ya kan, dan ngantrinya lama, rame biasanya. Terus juga kalau ke rumah sakit tuh kayaknya harus nyiapin waktu seharian gitu, berangkat pagi pulang bisa sore. Itu kayaknya buat aku ya buang-buang waktu aja gitu kan di rumah sakit doang. Jadi kalau ke rumah sakit tuh kayak harus kayak hari besar gitu yang bawa bayi harus ngantri seharian bawa bekal. Kalau misalkan di puskesmas selama ini sih yang di tempat aku ini, aku selalu datang pagi jam 9, sekitar jam 9, jam 10, karena emang disuruhnya jam segitu. Cari parkirnya cepet ya kan, datang daftar paling cuma nunggu 10 menit, nggak nyampe kadang-kadang juga langsung udah dipanggil, langsung dikasih imunisasinya. Habis itu udah pulang, nggak usah ngantri, nggak usah susah nyari parkir, murah lagi ya kan. Mending uangnya kita saving buat jalan-jalan weekend atau liburan atau uang sekolahnya dia nanti ya kan, yang lebih penting itu sih menurut aku.
Jadi balik lagi ke kalian prefer untuk bawa anak kalian kemana? Ke puskesmas sekarang udah bagus, rumah sakit juga bagus, itu balik lagi ke kalian semua, ya kan? Mungkin aku akan ke rumah sakit kalau misalkan anak aku sakit, tapi kita semua berdoa supaya kita semua sehat, kalian sehat, anak kalian juga sehat, kita hidup sehat dan bangun pola hidup sehat, gitu aja. Ini juga pengalaman pertama aku sih ya berobat ke puskesmas. Sebelumnya sih, sebelum vaksin COVID aku nggak pernah puskesmas, jujur ke puskesmas cuma 2 kali, vaksin COVID sama vaksin cek darah pas mau bikin surat izin nikah kayaknya. Itu doang 2 kali. Jadi pengalaman pertama aku ini aku rasa aku cukup puas dengan pelayanannya. Yang tadinya aku underestimate gitu ya, ternyata puskesmas sekarang udah bagus, terintegrasi gitu ya, online. Kita bisa kontak lewat Instagram, konsultasi lewat WA juga cepat, responsif. Terus terjangkau. Apalagi kurangnya coba. Jadi ya kalian tahu ya yang terbaik buat anak kalian ya. Setiap orang mungkin beda-beda untuk memberikan yang terbaik menurutnya gitu ya. Tapi menurut aku ini udah baik, nggak kalah baik sama di rumah sakit. Jadi aman-aman aja. Oke guys, thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Tonton terus, kita akan bagiin terus semua informasi yang bermanfaat buat kalian semua. Tentunya. Oke.